Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan bacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Rapat Majelis Pengurus Harian bulan Agustus tahun 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021 pukul 19.30 WIB. Rapat Majelis Pleno bulan Agustus tahun 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 pukul 19.30 WIB. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayah masing-masing. Berita duka, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. 1. Ibu Tri Daryani, Ibunda Ibu Puri Sekarwangi, warga GKJ Joglo wilayah 3. D. Pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021, pukul 23.53 WIB, di Mangku, Bumen Timur, Solo, Jawa Tengah, dalam usia 67 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021 di pemakaman Kristen Bonoloyo, Solo, Jawa Tengah. 2. Purnawirawan AKBP Bapak Simon Sugijanto, ayahanda Bapak Tom Ginto Antono, warga GKJ Joglo wilayah 2B, pada hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021 pukul 14.51 WIB, dalam usia 80 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 18 Juli tahun 2021 di pemakaman Rorotan, Jakarta Utara. 3. Ibu RR Siti Mariati HS, Ibunda Ibu Septi Wahyuni, warga GKJ Joglo wilayah 3B, pada hari Selasa, tanggal 20 Juli tahun 2021, pukul 05.00 WIB, di Paraksari, Pakem, Sleman, Yogyakarta, dalam usia 89 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2021, pukul 11 WIB, di pemakaman Dusun Paraksari, Sleman, Yogyakarta. 4. Ibu Giem Karto Raharjo, Ibunda Bapak Giat Sumitro, warga GKJ Joglo wilayah 3A, pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021 pukul 05.00 WIB, di Klaten. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 di Gantiwarno, Klaten. 5. Bapak RV Haryono, ayah anda Ibu Puri Sekarwangi, warga GKJ Joglo wilayah 3D, pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 pukul 12.05 WIB, di Rumah Sakit Panti Waluyo, Solo, Jawa Tengah, dalam usia 69 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 di pemakaman Kristen Bonoloyo, Solo, Jawa Tengah. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhumah dan almarhum. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Evaluasi program tahun 2021. Rapat evaluasi program tahun 2021 untuk semester 1 akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021, pukul 11 WIB, via media Zoom. Link Zoom akan diberitahukan kemudian. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh anggota majelis dan pengurus komisi, tim, dan bebadan. Untuk berita yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam perwarta gereja yang telah dikirim melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, Ibu Pendeta Maria Sri Hartati akan memimpin ibadah minggu ini. Marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri dan nyanyikanlah Kidung Baru 217 bait pertama, Semua yang Tercipta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu Saudara, mari kita dengar bersama panggilan hidup dalam kasih. Kita akan mendengarkan dari pembacaan surat 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16 yang demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus,
sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih, oh basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darahmu membasuhku bersih. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita gagal atau belum dapat secara sempurna dan maksimal mengupayakan hidup dalam kekudusan. Namun bagi setiap kita yang bersedia datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya, Tuhan akan memberikan kekuatan, anugerah, pertolongan bagi kita semua. Itulah yang dituliskan di dalam surat 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12 sebagai berita anugerah untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur kami oleh karena berkat karunia yang Kau limpahkan kepada kami hingga kami dapat menjalani kehidupan sampai dengan saat ini. Saat ini Tuhan, kami datang membawa saudara-saudara kami yang sekarang sedang sakit, baik oleh karena paparan COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain. Kiranya segala upaya yang dilakukan dapat menjadi sarana Engkau memberikan berkat pemulihan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kedukaan oleh karena ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Tolonglah mereka, hiburkanlah mereka ya Bapa. Dan pakai kami sebagai saudara beriman agar kami juga dapat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami. Kami membawa pergumulan anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh studi mereka, baik di tingkat yang terendah ataupun di tingkat yang paling tinggi. Juga para pengajar, kiranya mereka
dapat melalui atau mengikuti proses pembelajaran jarak jauh ini dengan segala kekuatan dan juga ketabahan, dapat mengatasi segala kesulitan dan beradaptasi dengan situasi pandemi seperti saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak pandemi sehingga mengalami banyak sekali kesulitan di dalam hidup. Kiranya Engkau juga berkenan untuk menolong kami ya Tuhan. Berikan kekuatan, mampukan setiap anak-anak-Mu yang saat ini juga sedang mencari pekerjaan agar terbuka pintu-pintu pekerjaan bagi mereka. Berikan kreativitas kepada saudara-saudara kami ini agar mereka juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri mereka sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini memiliki pengharapan. Mereka yang mengharapkan untuk memperoleh pasangan hidup, mereka yang mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, mereka yang juga berharap untuk memperoleh momongan di tengah-tengah keluarga kecil mereka, ataupun pengharapan-pengharapan yang lain yang tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata saat ini. Kami mau serahkan segala pengharapan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkanlah rahmat-Mu saja yang berkuasa dan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu. Dimanapun berada, kiranya gereja-gereja dapat tetap melakukan tugas tanggung jawab untuk mewartakan Injil keselamatan ke seluruh dunia dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami dengan segala program ataupun peraturan yang diberlakukan, kiranya dapat menolong negeri kami ini untuk dapat segera terbebas dari COVID-19. Demikian pula Bapa, kiranya segenap masyarakat termasuk kami anak-anak-Mu juga memiliki kesadaran yang baik dalam kehidupan bersosial kami, sehingga kami juga dapat memberikan sumbangsih kami dalam hidup bermasyarakat dan memberikan apa yang dapat kami lakukan untuk membawa dampak yang positif dalam kehidupan di lingkungan kami. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami menyerahkan segala seru dan doa kami ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan kami yang Maha Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam kitab Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga yang dibagikan melalui WhatsApp grup wilayah. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, kami mohon berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap di hadirat-Mu. Kami bersyukur atas berkat yang telah kami terima di setiap hari kami. Pada ibadah hari ini, Bapa, berikan kesempatan pada kami
untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Kiranya Bapa terima dan Bapa sucikanlah, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di GKJ Joglo ini. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelolanya. Ampunlah bila dalam kami mempersembahkan terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Bapa ampuni. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Gembala kami, Ibu Pendeta Maria Sri Hartati. Urapilah beliau dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan ditaburkan hanya kebenaran dari-Mu saja. Dan kami jemaat-Mu, bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Ester pasalnya yang keempat ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Ester menyuruh Hattach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki bulan Agustus, bulan di mana kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Ini adalah tahun kedua di mana kita merayakan kemerdekaan dalam suasana pandemi. Sebelum pandemi biasanya hari-hari menjelang kemerdekaan banyak diselenggarakan berbagai macam lomba. Pada masa pandemi seperti sekarang, kemeriahan semacam itu tidak dapat kita rasakan. Nah, tentunya kita semua rindu untuk dapat beraktivitas seperti dulu. Beraktivitas di luar rumah, berkumpul bersama dengan keluarga atau teman tanpa banyak kekhawatiran. Saudara-saudara, situasi semacam itu dapat saja terjadi, asalkan semua orang turut ambil bagian dalam mendukung program-program pemerintah untuk mengatasi pandemi. Hal itu dapat kita lihat karena ada satu data yang menyatakan bahwa karena penerapan PPKM ini, maka
Hal tersebut mampu menekan angka pasien COVID-19 di rumah-rumah sakit. Itu artinya saudara-saudara, jika semua orang taat dan disiplin mematuhi peraturan, maka rasanya kita juga akan lebih cepat beraktivitas dengan leluasa, karena pandemi juga akan segera dapat dikendalikan. Seperti yang terjadi di beberapa negara tetangga yang sudah berhasil melewati pandemi ini. Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ester 4 ayat 10 sampai dengan 17. Firman pada hari ini dibingkai di dalam tema menumbuhkan kesadaran dan disiplin sosial. Secara sederhana saudara-saudara, kesadaran sosial yang dimaksudkan di dalam tema tersebut adalah kemampuan setiap orang dalam menyadari bahwa keberadaannya di tengah lingkungan sosialnya itu, apa yang ia lakukan atau yang tidak dilakukan itu dapat memberi dampak pada orang lain. Orang yang memiliki kesadaran sosial biasanya dia akan punya kepekaan yang tajam terhadap kebutuhan dan juga perasaan orang lain. Sehingga hal tersebut dapat membuat seseorang itu mampu mengendalikan diri dan berusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, kesadaran semacam inilah saudara-saudara yang dapat menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan sosialnya. Jemaat yang terkasih, melalui kisah Ester, kita belajar bagaimana kesadaran pribadi dapat berdampak pada kesejahteraan suatu komunitas, bahkan suatu bangsa yang besar. Kisah dalam bacaan kita ini, saudara-saudara, terjadi ketika Israel berada di bawah kekuasaan Persia. Pada waktu itu, raja yang berkuasa adalah Raja Ahasveros. Dan bangsa Israel yang sudah 70 tahun berada di Babel itu diperkenankan untuk kembali pulang ke negeri mereka, ke Yerusalem. Tapi saudara-saudara, ada sebagian orang yang lebih memilih untuk tetap tinggal di Babel. Nah, di antaranya adalah Ester dan Mordekai pamannya. Jadi dua orang ini termasuk bagian dari kelompok orang yang memilih tinggal di Babel, ketimbang pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali kehidupan mereka di sana. Singkat cerita saudara-saudara, Ester kemudian terpilih untuk menjadi ratu bagi Raja Ahasveros. Saudara-saudara, persoalan timbul ketika hadir seorang politikus Persia yang bernama Haman. Dia adalah seorang politikus yang gila hormat, dan dia memanfaatkan kepercayaan sang raja. Ia membuat undang-undang yang bertujuan untuk menumpas seluruh bangsa Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia, tentunya termasuk Mordekai. Dan hal itu saudara-saudara membuat Mordekai kemudian meminta kepada Ester agar Ester bersedia menghadap raja dan meminta belas kasihan raja, memohon kepada raja barangkali raja bersedia untuk menangguhkan undang-undang itu. Nah saudara-saudara, permohonan Mordekai ini adalah permohonan yang sulit. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara, pada waktu itu ada suatu peraturan yang berlaku bahwa yang menghadap raja itu hanyalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh raja, yang dipanggil oleh raja. Kalau ada seseorang yang tanpa dipanggil lalu dia menghadap kepada raja, kemungkinannya hanya dua. Kalau raja tidak berkenan kepada orang tersebut, maka hukumannya mati. Tapi ketika raja berkenan dengan menunjukkan tongkat emasnya, maka orang itu akan tetap hidup. Jadi saudara-saudara, permintaan Mordekai itu mengandung satu konsekuensi. Taruhannya nyawa Ester antara hidup dan mati. Oleh karena itu saudara-saudara, pada awalnya Ester menolak karena ini memang sebuah permintaan yang sulit. Namun saudara-saudara, Mordekai menjawab dengan mengirim pesan kepada Ester yang mengatakan bahwa sekalipun Ester tidak berbuat apa-apa, akan ada pihak lain yang menolong bangsa Israel. Nah inilah saudara-saudara yang kemudian menyentuh hati Ester dan mendorong Ester untuk kemudian sadar akan tanggung jawab sosialnya. Kata-kata itu menyadarkan Ester bahwa ia pun termasuk bagian
dari bangsa Yahudi yang juga terancam untuk dipunahkan oleh Haman. Dan oleh karena kesadaran itu saudara-saudara, maka ia kemudian mau untuk menerima atau permintaan dari Mordekai itu. Ia sadar bahwa ia punya posisi strategis dan potensial untuk membela bangsanya, dan kesadaran itulah saudara-saudara yang kemudian membuatnya mengiyakan permintaan Mordekai. Yang menarik saudara-saudara, Ester ini tidak bergerak sendirian. Ia melibatkan Mordekai. Ia juga melibatkan semua orang Yahudi. Ia mengatakan bahwa ia dan para dayangnya akan berpuasa, akan berdoa, mempersiapkan diri untuk menghadap kepada raja. Tetapi ia juga meminta Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi dan meminta mereka untuk berpuasa dan berdoa untuk dia. Saudara, di sini kita melihat bahwa Ester punya komitmen untuk melakukan sesuatu karena dia tahu itu tanggung jawab dia dan dia punya posisi, dia punya potensi untuk dapat melakukan hal tersebut. Maka dia berkomitmen untuk melakukan pembelaan atas bangsanya. Tapi dia juga melibatkan orang lain untuk bersama-sama maju di dalam perjuangan itu. Saudara, tindakan menghadap raja ini menjadi suatu gerakan sosial yang luar biasa. Memang saudara-saudara, yang maju menghadap raja hanya Ester seorang diri. Tetapi sesungguhnya di belakang Ester itu ada banyak sekali orang Yahudi yang turut berpuasa dan berdoa untuknya. Apa yang dilakukan oleh Ester ini saudara-saudara merupakan kesadaran pribadi yang kemudian mampu mengobarkan kesadaran nasional, dan itu mampu menggerakkan satu massa yang besar sehingga saudara-saudara berujung pada pembatalan undang-undang pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Dan peristiwa bersejarah ini kemudian dirayakan atau diperingati oleh bangsa Yahudi dengan satu hari raya, dan kita kenal dengan hari raya Purim. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ester ini mendorong kita untuk memiliki satu kesadaran atas keberadaan kita di tengah lingkungan kita. Tujuannya adalah agar kesadaran itu dapat menular dan dapat mendorong kesadaran sosial orang lain juga. Sebab apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan itu sesungguhnya berdampak pada orang lain. Misalnya saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita membakar sampah, maka yang menerima asapnya bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Kalau ada orang membuang sampah sembarangan di sungai, ya, lalu tersumbat, yang merasakan bukan kita, atau bukan hanya kita yang membuang sembarang, tetapi juga orang lain. Misalnya juga, kalau ada seseorang yang memarkir kendaraan di pinggir jalan yang sebetulnya tempat itu tidak boleh untuk berhenti, maka itu akan menyebabkan kemacetan, dan yang menerima dampaknya adalah orang lain. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan itu akan berdampak pada orang lain. Nah, jika kita menyadari hal itu, jika setiap orang juga punya kesadaran sosial semacam itu, maka semuanya akan menjadi baik. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan foto ini. Di dalam foto ini ada gambar seorang perempuan dengan mengenakan blazer merah. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah melihat foto ini. Ini foto yang cukup viral sejak tanggal 28 Juni 2021 lalu. Dia bernama Sarah Gilbert dan dia adalah penemu vaksin asal Inggris. Nah, yang menarik dari Sarah ini saudara-saudara, dia adalah orang yang tidak gila kekayaan. Dia menolak untuk mematenkan vaksin yang dia temukan bersama dengan timnya. Alasannya adalah dia sadar bahwa dunia saat ini, bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang memerlukan pertolongan. Dan dia menyadari dia seorang ahli vaksin dan dia punya kemampuan itu. Lalu dia bersama dengan timnya mampu menghasilkan vaksin tersebut, dan dia berharap jika banyak orang dapat menerima vaksin, maka pandemi COVID-19 di dunia ini akan segera selesai. Oleh karena itu, dia menolak untuk mematenkan vaksin yang dia ciptakan. Sekalipun saudara-saudara, kalau dia mau,
tentu dia bisa, dan itu akan menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa bagi Sarah dan timnya. Yang menarik saudara-saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Sarah ini mendapatkan dukungan. Dia didukung oleh keluarganya, dia didukung oleh orang-orang di sekitarnya, dia didukung oleh pemerintah, dan karena dukungan itu maka kita bisa melihat di Inggris seperti yang kita lihat di dalam gambar. Ini adalah gambar ketika ada satu event besar Wimbledon, dan di sana saudara-saudara, kita yang sedang menghadapi pandemi di Indonesia, tetapi saudara-saudara kita di sana sudah dapat melakukan aktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker, tanpa menjaga jarak, dan tanpa rasa khawatir akan paparan COVID-19. Saudara-saudara, kita pun juga dapat memiliki kesadaran sosial seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Sarah ini adalah sesuatu yang menggambarkan orang yang memiliki kesadaran sosial, dan dia punya tanggung jawab untuk memberikan sumbangsihnya kepada lingkungan di sekitarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Sarah Gilbert ini, kalau kita lihat dalam konteks hidup kita di Indonesia, seringkali bertolak belakang dengan fenomena yang banyak kita temui di dalam masyarakat. Misalnya saudara-saudara, fenomena yang pada waktu-waktu lalu ketika masker sangat diperlukan, lalu orang menjadi panik dan mereka membeli masker, menimbun masker di masa pandemi. Atau misalnya penjualan alat antigen bekas, penggunaan alat antigen bekas, atau misalnya adanya pemalsuan hasil tes antigen, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan lain yang justru menunjukkan ketidaksadaran sosial. Kalau kita analisa saudara-saudara, tentu fenomena ini memang mengandung satu persoalan yang kompleks, ya. Sulit bagi kita untuk mengurai dan mengubahnya. Jika kita tidak dapat mengubah perilaku masyarakat, saudara-saudara, maka perilaku kita lah yang perlu kita ubah. Saya rasa kita tidak perlu muluk-muluk ya, seperti Sarah Gilbert yang membuat vaksin lalu itu mengubah seluruh dunia. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, ya kita dapat berpikir yang sederhana. Tidak perlu muluk-muluk melakukan hal itu. Bapak Ibu mungkin pernah melihat gambar seperti yang ada di layar kita sekalian. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang kecil namun berdampak dalam kehidupan sosial kita. Ini adalah seorang gambar kakek yang cukup viral yang ada di Makassar. Bapak ini saudara-saudara rela menempuh mengayuh sepedanya sejauh 15 km hanya untuk ikut vaksin. Dan alasannya saudara-saudara, Bapak yang sederhana ini sangat ingin mengikuti vaksin karena dia meyakini dia ingin sehat, dan dia meyakini bahwa dengan keikutsertaannya di dalam vaksinasi itu, ia sudah ikut membantu pemerintah dalam mensukseskan program untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Dia ingin pandemi segera selesai, maka dia memberikan dirinya, menyediakan dirinya untuk ikut ambil bagian di dalam program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menumbuhkan kesadaran sosial dalam lingkup terkecil komunitas kita, lingkup terkecil yang kita berada di dalamnya. Di dalam keluarga misalnya, dengan menumbuhkan kedisiplinan untuk menjaga lingkungan rumah misalnya, dengan mengajarkan kepekaan terhadap anggota keluarga, supaya kita punya pengharapan juga bahwa kalau di dalam rumah kita sudah menumbuhkan kesadaran itu, maka itu nantinya juga akan menular dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Dan saudara-saudara, jika itu kita lakukan, maka kita dapat mengupayakan untuk menjadi teladan kebaikan bagi orang lain. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan itu akan berdampak pada orang lain. Oleh karena itu, mari kita lakukan yang baik agar memberi dampak pula yang baik bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara yang terkasih, mari kita bersama mendengarkan kesaksian pujian dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam paduan suara The Sis Bros yang berjudul On Eagle's Wings. And He will raise you up on eagle's wings.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan memampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang Engkau tempatkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kiranya kami dapat memiliki kesadaran sosial dan kami juga dapat melakukan kehidupan yang taat kepada Engkau dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar kami. Ya Tuhan, kami hendak menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat dan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu.
sekaranglah saatnya. Mari kita bersama sisingkan lengan baju dengan semangat kemerdekaan, melakukan aksi Ada Kasih, Ada Peduli di bulan kemerdekaan ini dan di sepanjang bulan Alkitab, dengan bergotong royong mendonasikan Rp20.000 untuk kemudian panitia akan menyalurkannya dalam bentuk bingkisan buah, vitamin, masker, dan alat-alat kesehatan lainnya untuk jemaat yang membutuhkan. Ayo, tunggu apa lagi? Mari adik-adik sekolah minggu, para remaja dan pemuda, dewasa hingga adiuswo, yuk kita sama-sama berjuang merdeka dari COVID.